Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 masalah sinkronisasi. Jadi ada 3 masalah dalam sinkronisasi. Yang pertama itu ada bounded buffer problem. Yang kedua ada readers and writers problem. Dan yang ketiga ada dining philosophers problem. Oke, jadi untuk permasalahan pertama yaitu ada bounded buffer problem. Jadi apa sih bounded buffer problem itu? Jadi bounded buffer merupakan sebuah penampung atau struktur data yang mampu untuk menyimpan sementara beberapa data dalam kapasitas yang terbatas dan mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Contoh permasalahan bounded buffer adalah masalah produsen konsumen. Nah, jadi produsen itu menaruh data pada buffer. Nah, jika buffer tersebut sudah terisi penuh, maka produsen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai konsumen mengambil data dari buffer. Nah, jika buffer tersebut kosong, maka konsumen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai buffer tersebut diisi oleh produsen. Nah, masalah yang timbul yaitu jika hanya satu proses yang boleh memasuki critical section, jadi pada satu waktu buffer hanya bisa diakses oleh satu produsen atau satu konsumen. Solusi dalam bounded buffer problem dapat menggunakan perangkat sinkronisasi semafor untuk mensinkronasi proses produsen dan konsumen. Selanjutnya untuk permasalahan kedua ada readers writers problem. Oke. Jadi readers dan writers problem adalah problem yang memodelkan beberapa proses yang mengakses database yang sama dalam satu waktu sehingga dapat menyebabkan korupsi data. Data dapat berupa buffer, objek, atau file dari suatu program. Terdapat thread yang membaca dan thread yang menulis. Thread yang membaca disebut reader, sedangkan yang menulis disebut writer. Contoh permasalahan readers and writers adalah sebuah reader sedang membaca objek, kemudian sebuah writer menulis ulang objek data tersebut. Maka reader akan membaca data yang tidak akurat, karena ada kemungkinan data yang terbaca adalah setengah data lama, dan setengah lagi adalah data yang baru. Nah, jadi solusi untuk permasalahan ini adalah jika terdapat satu proses menulis atau yang mengubah basis data, proses lain itu tidak boleh mengakses basis data, baik membaca ataupun menulis pada. Jadi pada masa ini, writers memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada readers. Nah, jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain yang bekerja. Writer akan memblok semua proses reading oleh readers dan melanjutkan proses writing. Ketika proses writing selesai, maka proses reading dapat dilanjutkan kembali oleh reader. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jika ada reader data yang datang ketika reader lain sedang membaca dan sebuah writer sedang menunggu, maka reader yang baru datang tersebut akan langsung mendapat giliran untuk membaca. Nah, jadi writernya itu akan ditunda pengerjaannya. Berikut begitulah solusi untuk permasalahan keduanya. Selanjutnya untuk permasalahan ketiga ada dining philosophers problem. Nah, dining philosophers problem yang ditulis dan diselesaikan oleh Dijkstra dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi, di sini terdapat 5 orang filsuf yang sedang duduk mengelilingi meja. Terdapat 5 mangkuk mie di depan masing-masing filsuf. Para filsuf menghabiskan waktu dengan berpikir ketika kenyang dan makan ketika lapar. Nah, ketika lapar, filsuf akan mengambil 2 buah sumpit di tangan kiri dan tangan kanan dan makan. Namun ada kalanya hanya diambil 1 sumpit saja. Jika ada si filsuf yang mengambil 2 buah sumpit, maka 2 filsuf di samping filsuf yang sedang makan harus menunggu sampai sumpit ditaruh kembali. Hal ini dapat diimplementasikan dengan wait dan signal. Permasalahannya adalah pada waktu yang sama, kelima filsuf tersebut dalam keadaan lapar dan masing-masing mengambil sumpit yang ada di sebelah kanan. Pada saat kelima filsuf tersebut ingin mengambil sumpit yang di sebelah kiri, sumpit tersebutlah digunakan oleh filsuf lainnya. Nah, setiap filsuf saling menunggu filsuf lain untuk melepaskan sumpit. Maka akan terjadi deadlock. Nah, solusinya itu ada 2. Yang pertama, itu ada solusi waiter. Jadi solusi sederhana ini dilakukan dengan mengadakan seorang waiter yang
senantiasa mengawasi penggunaan sumpit di meja makan. Ketika 4 buah sumpit sedang dipakai, filsuf berikutnya ingin memakai sumpit harus meminta izin kepada sang waiter, yang hanya dapat diberi ketika salah satu sumpit telah selesai terpakai. Solusi kedua ada solusi hierarchy resource. Jadi solusi hierarchy resource itu, resource-nya itu dalam kasus ini adalah sumpit. Di meja makan telah diberi susunan hierarki. Setiap permintaan filsuf terhadap sebuah sumpit harus dilakukan pada susunan tertentu dan dikembalikan pada susunan sebaliknya. Dalam hal ini, setiap filsuf dapat mengambil sumpit dimanapun di atas meja. Misalkan setiap sumpit diberi nomor sebagai tingkat hierarki dari 1 sampai 5. Satu filsuf hanya dapat mengambil sumpit dengan nomor yang paling rendah, kemudian mengambil sumpit yang setingkat lebih tinggi. Ketika ia hendak mengembalikannya, filsuf itu harus meletakkan sumpit dengan nomor yang lebih tinggi terlebih dahulu, lalu yang rendah. Jadi begitu solusi dari permasalahan yang ketiga kita. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Jadi pada sebuah komputer itu tentunya terdapat aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Namun di samping kemudahan yang diberikan, terdapat ancaman negatif yang dapat aplikasi-aplikasi itu berikan pada komputer kita jika kita tidak menggunakannya dengan benar. Nah, suatu contoh ketika kita mengerjakan suatu tugas, kita membuka dan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Aplikasi yang kita gunakan misalnya Microsoft Word, itu buka Naval Word sebagai sumber tugas, Winamp untuk memainkan lagu, Firefox untuk browsing internet, Pidgin untuk sekali chatting. Sementara itu aplikasi startup yang berjalan juga banyak dan yang tersitu tidak begitu besar, sehingga hal ini akan membuat komputer menciptakan aplikasi itu terus-menerus jika tidak mematikan. Hal ini akan membuat komputer berjalan semakin lambat dan memungkinkan terjadinya starvation atau deadlock dalam beberapa waktu kemudian. Nah, jadi begitu contoh kasus dari dinding philosophers problem tersebut. Ya, sampai di situ penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.